Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian anak-anak? Baik Pak, Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Baik, anak-anak, kita bertemu kembali pada kesempatan siang hari ini dalam pembelajaran mata pelajaran fikih di MA. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita dahului dengan membaca doa bersama-sama. Baik, Bapak ingin tahu siapa ketua kelasnya di kelas ini? Saya Pak, Baik, siapa nama kamu? Nabil Pak. Nabil, baik. Boleh, silakan Nabil, pimpin doa sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi bisa bermanfaat di saat nanti Bapak menjelaskan materi dan kalian bisa meresapi dan bisa memahami apa yang nanti Bapak sampaikan kepada kalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak kesini dulu ya, anak-anak. Biar Bapak tahu siapa-siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir pada pelajaran Bapak siang hari ini. Baik. Lepi, Tidak masuk Pak. ada orangnya? Tidak masuk. Kemana dia? Tidak Nggak tahu masuk, Pak. ya? Ada yang tahu? Mungkin dia lagi sakit atau gimana? Baik, lanjut ya. Nabil Muslimin. Saya Pak. Hadir, ada. Ibnul Fahmi. Pak. Baik, ada. Ini siapa ini? Yuliana. Itu Pak, pergi Pak. Pergi kemana dia? Tidak tahu Pak. Baik. Yadi, ada. Yadi. Tidak masuk Pak. Tidak masuk, baik. Ini ada 2 orang yang tidak masuk. Mungkin ada urusan lain ya anak dan atau alasan apa disebutkan karena sakit atau gimana, karena tidak ada kabar, tidak ada surat. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang malas mudah-mudahan diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan Amin. bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Baik, anak, tolong sebelum Bapak menyampaikan materi pada siang hari ini, hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita fikih pada hari ini tolong disimpan dalam tas, anak. Iya Pak, sudah Pak. Sampah-sampah tolong yang di samping ini, Nabil, sampah ini tolong dipungut, dibuang pada tempatnya. Karena ini akan sedikit banyak mengganggu kefokusan kalian dalam nanti Bapak menyampaikan materi. Oke Pak. Materi. Baik, anak-anak, tolong kamu Ibnul agak maju ke depan. Nah, rapikan sound nih, rapikan barisannya biar nanti kedengaran apa yang Pak sampaikan. Baik. Baik, materi kita pada siang hari ini, siswa-siswi sekalian, harap nanti kalian mendengarkan, menyimak apa yang Pak sampaikan. Jangan ada yang bergurau atau yang bercanda di belakang. Biasanya yang di belakang tuh rawan, biasanya bergurau, tidak mendengarkan. Baik, materi kita pada siang hari ini ialah terkait peradilan Islam, yang mana materi pokoknya ialah insyaallah yang nanti Bapak jelaskan. Yang pertama itu terkait cara menentukan hukuman. Cara menentukan hukuman. Terus yang kedua, cara memeriksa terdakwa yang tidak hadir
yang tidak hadir dalam persidangan. Silakan. Yang di belakang bisa kelihatan enggak tulisan Bapak yang depan? Nabil, kelihatan Nabil? Jelas Bapak, enggak? Pak. Jelas. Pak. Baik. Harap siswa-siswi sekalian, anak-anak perhatikan. Ini materi yang nanti Bapak akan jelaskan kepada kalian. Nah, ini sangat penting sekali dan terkadang menyangkut paut dengan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya waktu Bapak nanti jelaskan, kalian pahami, hal-hal yang tidak paham kalian tanyakan nanti kepada Bapak pas akhir pembelajaran. Baik, sebelum Bapak menjelaskan materi ini, materi terkait peradilan Islam, yakni cara menentukan hukuman dan cara memeriksa terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan, Bapak ingin menanyakan terkait materi minggu lalu yang Bapak jelaskan kepada kalian. Mungkin ada yang masih ingat anak-anak materi kita minggu lalu tentang apa? Nabil? Ya, Pak. Ingat Nabil? Minggu Lupa, kemarin Pak. materi kita tentang apa? Lupa, Pak. Lupa. Nah, ini salah satu contoh yang kurang bagus ya, siswa-siswi sekalian. Boleh kalian jadikan pelajaran. Jadi Nabil mungkin nampak di rumahnya tidak mengulangi pelajaran apa yang Bapak sampaikan minggu kemarin, tidak mengulangi pelajarannya. Nah, ini jangan kalian contoh. Yang bagusnya, yang baiknya itu pelajaran yang sudah kita pelajari, itu usahakan pas nyampe di rumah itu diulangi kembali, mutolaah kembali. Agar kenapa? Agar guru yang telah menyampaikan kepada kita ilmunya itu bisa, bukan cuma kita bisa memahami, akan tapi bisa kita selalu mengingatnya. Dengan apa? Salah satunya dengan cara mutolaah, mengulangi lagi pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, itu yang terpenting anak-anak. Jadi minggu depan Nabil Ya, Pak. ulangi ya, mutolaah kembali hal-hal yang hari ini Bapak sampaikan, biar kamu minggu depan Bapak tanya kamu bisa menjawab. Paham Nabil? Paham, Pak. Baik. Yang lain juga ya, ini cuman berlaku untuk semua siswa-siswi Bapak. Jadi pas Bapak nanti jelaskan sampai akhir pelajaran, pas pulang ke rumah kalian masing-masing, usahakan ulangi lagi pelajarannya, ulangi mutolaah kembali agar tambah melekat, tambah kuat, bisa paham seperti itu. Baik. Nah, jadi minggu kemarin kita belajar tentang nikah, Baik. Ada yang coba kamu Nabil, Ya, Pak. sebutkan tentang pengertian nikah yang ya sesuai dengan pemahaman kamu. Apa itu nikah sesuai pemahaman kamu? Nikah itu suatu ibadah yang dianjurkan oleh Nabi kita, Pak, Nabi Muhammad SAW. Baik, bagus. Jawabannya sudah mendekati kebenaran. Tepuk tangan dulu untuk Nabil. Baik, Bapak perjelas kembali, arti nikah itu ialah suatu hal yang sunnah. Betul apa yang disampaikan Nabil, hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dilaksanakan kepada di kalangan umat beliau. Jadi hukumnya itu sunnah, bukan wajib. Nah, itu nikah. Baik, langsung saja kita lanjut materi kita pada siang hari ini. Lanjutan dari materi minggu kemarin, yakni tentang peradilan Islam. Yang pertama, nanti yang Bapak akan jelaskan terkait cara menentukan hukuman. Nah, ini sangat penting, anak-anak. Siswa-siswi sekalian, tolong perhatikan. Terus yang kedua, cara memeriksa terdakwa yang tidak bisa hadir dalam persidangan. Adapun tujuan kita pada siang hari ini, tujuan materi peradilan Islam dari 2 poin ini, tujuan pelajaran kita pada siang hari ini ialah Bapak terus dulu ya. Kalau misalkan kalian bisa kuat hafalannya boleh, ini enggak wajib kalian tulis. Adapun yang masih lemah ingatannya wajib ditulis. Karena ini tujuan pelajaran kita pada siang hari ini. Paham, anak-anak? Baik, tujuan pembelajaran kita ada 2 ya. Peserta didik mampu
menjelaskan makna menentukan hukuman, cara menentukan hukuman. Cara menentukan hukuman dengan benar. Nah, ini untuk poin pertama. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yakni peserta didik. Poin pertama ya. Peserta didik mampu menjelaskan makna cara menentukan hukuman dengan benar. Ini tujuan. Jadi dalam suatu pembelajaran, jika tidak ada tujuan dalam sebuah pembelajaran, maka hal-hal yang disampaikan dalam pembelajaran itu tidak akan mendapatkan hal yang positif. Sia-sia begitu anak-anak. Jadi setiap pembelajaran itu pasti ada tujuan pembelajaran. Ini yang untuk pertama. Untuk poin pertama. Untuk poin kedua, terkait cara meriksa terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan, itu peserta didik mampu menjelaskan makna cara meriksa terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan. Nah, ini anak-anak, ini tujuan pembelajaran untuk poin kedua, yakni cara memeriksa terdakwa yang tidak hadir di dalam persidangan. Tujuannya ialah peserta didik, yakni kalian semua, kita semua, mampu menjelaskan makna cara memeriksa terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan dengan benar. Nah, ini tujuan. Jadi ada dua, insya Allah nanti Bapak jelaskan poin kita pada siang hari ini, yakni yang pertama cara menentukan hukuman, cara memeriksa terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan. Baik, sebelumnya Bapak ingin sedikit membuka sebelum kita panjang lebar luas menjelaskan membahas tentang terkait peradilan Islam. Dua poin ini. Jadi dalam sebuah Islam, hukum Islam itu ada hukum itu, makanya ada istilah mengatakan dalam usul fikih itu ada mahkumah, suatu hal yang kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan manusia itu terkadang itu bisa menjadi hukum, bisa menjadi hal-hal yang bisa diberikan konsekuensinya. Nah, ini salah satu anak-anak. Salah satu, jika sebab akibat yang sudah kita lakukan kepada orang lain, baik dalam bentuk sengaja ataupun tidak sengaja, itu sedikit banyak akan mendapatkan konsekuensinya atau akibat, sebab atau sanksi dan segala macam. Nah, itu. Oleh karena itu, dalam agama Islam kita menghukumi orang, kayak kita seperti memfitnah ataupun menuduh orang dengan sebab misalkan katakanlah masalahnya apa, misalkan mencabuli segala macam, mencuri. Nah, itu bukan sekedar tuduhan yang kita harus lemparkan kepada terdakwa, akan tetapi tuduhan yang kita tuduhkan kepada orang itu harus sesuai dengan fakta dan realita, bukti-bukti dan segala macam. Nah, itu salah satu syarat dalam untuk kita bisa memberi tuduhan kepada orang lain. Nah, itu salah satu. Baik, yang pertama ini kan cara menentukan hukuman. Baik, dalam hukum Islam itu dalam menentukan hukuman itu yang pertama, tolong yang di belakangnya bergurau, dengarkan apa yang Pak sampaikan di depan. Cara menentukan hukuman dalam Islam itu ialah
sebelum terdakwa menjelaskan paparan dengan tuduhan dari sang orang yang menuduh itu, kita terkadang hakim itu memberi kesempatan kepada orang yang menuduh untuk menjelaskan ataupun memaparkan dengan hal-hal yang apa yang dituduhkan kepada orang yang kepada terdakwa. Artinya hakim memberikan kesempatan kepada beliau untuk menjelaskan, memaparkan dengan bukti-bukti yang ada kepada terdakwa. Nah, itu yang pertama. Setelah yang nuduh itu menjelaskan dengan penjelasan bukti-bukti segala macam, setelah selesai beliau menjelaskan, terus hakim itu memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menjelaskan ataupun menyikapi, menjawab tentang penjelasan orang yang menuduh tadi. Nah, itu menyikapi atau menjawab dengan bahasa tidak terima atau segala macam. Intinya dalam sebuah persidangan itu harus intinya ada struktur peraturan. Jadi tidak asal seorang hakim ataupun terdakwa ataupun sekalipun orang yang menuduh itu menggunakan cara mereka masing-masing. Harus mengikuti cara ataupun peraturan dalam persidangan hakim. Nah, ini. Jadi anak-anak, artinya dalam Islam itu sangatlah diatur sekali. Hal-hal yang remeh sampai hal-hal yang sangat penting pun sangat diatur dalam Islam. Alangkah indahnya Islam. Nah, seperti itu. Oleh karena itu kita patut bersyukur, kita orang beragama Islam, kita harus bersyukur agama kita ini agama yang sangat diatur dalam baik hal yang kecil sampai hal yang besar itu sangat diatur. Agar kenapa? Agar hal-hal yang kita perbuat itu tidak cuma semena-mena dari hawa nafsu kita, akan tapi juga sesuai dengan koridor Islam. Nah, seperti itu. Jadi Bapak lanjut, dalam menentukan hukuman itu yang pertama, hakim itu memberi kesempatan kepada yang pendakwa itu menjelaskan, memaparkan beserta bukti-bukti. Nah, jadi dalam kita menuduh orang tidak cuma sekedar menuduh, akan tapi juga disertai dengan bukti-bukti yang ada. Nah, bukti-bukti itu nanti pendakwa itu mengeluarkan sebagai bukti bahwasanya orang ini bersalah, tervonis bersalah. Nah, seperti itu. Selanjutnya terdakwa juga diberi kesempatan oleh hakim itu menjelaskan ataupun menjawab, menyikapi terkait apa yang disampaikan oleh pendakwa. Adapun masalah menolak ataupun menerima itu terserah. Kalau misalkan terdakwa ini merasa tidak bersalah dengan bukti-bukti yang ada, tidak merasa, langsung bisa mengkomplain dan segala macam. Nah, itu. Nah, terus selanjutnya pendakwa langsung diserahkan kepada hakim habis itu. Nah, terus kalau misalkan terdakwa ini tidak terima dengan padahal pendakwa ini sudah mengeluarkan bukti-bukti yang ada, sudah kuat nih, katakanlah sudah kuat buktinya ini, misalkan kasusnya pencabulan, buktinya apa, misalkan 1 ini, 2 ini, sudah buktinya ada real gitu kan, disampaikan dan sudah diletakkan di depan hakim dan polisi, katakanlah begitu. Dan lalu terdakwa ini tidak terima ataupun masih mengeles segala macam, tidak merasa bersalah, padahal buktinya sudah ada real gitu. Nah, ini boleh langsung hakim menjatuhkan hukuman ataupun vonis kepada terdakwa. Karena kenapa? Karena dari pendakwa ini sudah kuat, buktinya sudah ada, gitu kan. Selain tuduhan juga disertai dengan bukti ataupun saksinya ada, misalkan katakanlah saksinya ada, buktinya ada, jadi sudah valid. Adapun dari terdakwa cuman sekedar omongan, penjelasan. Adapun buktinya dia tidak punya. Jadi terdakwa ini sangatlah katakanlah lemah dalam dia memberikan argumen di depan hakim dan kepada para hadirin yang hadir pada persidangan. Izin ke sini, Mak. Baik, silakan. Cepat Nabil, 2 menit. Baik, lanjut ya. Kalau ya yang lain dengarkan. Simak apa yang Pak jelaskan. Jadi boleh hakim itu langsung menentukan vonis hukuman kepada terdakwa.
Karena bukti-bukti yang sudah pendakwa mengeluarkan dari persidangan itu sudah kuat, sudah ada bukti, saksi dan segala macam. Nah itu. Jadi cara menentukan hukuman itu, Bapak ulangi lagi, tidak cuma kita sekedar menuduh kepada orang yang kita tuduh, pendakwa dan terdakwa, akan tapi pendakwah juga harus besertai dengan alasan, misalkan ada saksinya, ada bukti-buktinya, nah itu dan segala macam. Baik, itu yang pertama. Terus masuk yang kedua, cara memeriksa terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan. Nah ini terkadang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya orang yang kita tuduh, orang yang sudah tervonis terdakwa itu biasanya tidak hadir dalam persidangan. Apa pandangan dalam Islam? Nah ini juga kita harus pelajari anak-anak, siswa-siswi sekalian. Jadi harap kamu jangan bergurau. Perhatikan Bapak apa yang Bapak sampaikan di depan. Ini penting. Ibnul jangan bergurau Nul. Ya. Baik. Nah, perhatikan ya, perhatikan. Ini sangat penting materi kita pada hari ini. Baik. Bagaimana hukumnya cara meriksa terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan? Nah ini banyak sekali ikhtilaf dalam Islam. Apakah kalau misalkan persidangan itu dilanjut sedangkan orangnya tidak ada, terdakwahnya tidak ada, apakah persidangan itu sah atau tidak? Nah ini terkadang timbul di dalam pikiran kita masing-masing, apakah sah atau tidak jika terdakwahnya tidak hadir dalam persidangan. Kalau menurut Nabil, gimana? Sah enggak? Ya Pak. Sah atau tidak? Kalau misalkan terdakwa itu tidak hadir dalam persidangan, ataukah Nabil pernah mendengarkan ceramahnya Ustadz siapa gitu yang menjelaskan tentang hukuman dalam Islam? Sah-sah saja Pak. Oh sah-sah, baik. Baik Bapak perjelas kembali. Jika ada salah satu sahabat yang memperbolehkan terdakwa itu tidak bisa hadir dalam persidangan, akan tetapi juga dilatar belakangi alasan yang masuk akal. Misalkan saya contohkan, misalkan Nabil ini dan juga ada Ibnul pendakwahnya, Nabil terdakwahnya gitu. Kalian paham kan apa itu pendakwa sama terdakwa? Ibnul paham terdakwa itu apa? Terdakwa ke terdakwa Pak? Terdakwa Itu Pak. orang yang dituduh ya. Tersangka Pak. Tersangka apa orang yang dituduh. Yang Ataupun pendakwa itu orang yang menuduh. Kalau dalam Islam itu ada fa'il, pelakunya, orang yang menuduh. Gitu. Baik. Jadi dalam Islam itu sangatlah indah anak-anak. Jadi ada salah satu sahabat yang bernama sahabat Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan terdakwa ini tidak bisa juga tidak harus wajib hadir dalam persidangan, akan tetapi latar belakangnya dengan alasan yang masuk. Jadi ada salah satu sahabat itu yang bernama Abu Hanifah itu memperbolehkan terdakwa itu bisa tidak hadir dalam persidangan, akan tapi dilatar belakangi dengan alasan misalkan sakit dan lain sebagainya. Nah itu salah satu imam yang memperbolehkan terdakwa itu bisa tidak hadir dalam persidangan. Baik, sebelumnya Bapak ingin menanyakan kepada kalian hal-hal yang Bapak sampaikan tadi terkait materi kita pada siang hari ini. Coba kamu Nabil, jelaskan tentang menentukan hukuman. Apa yang kamu pahami tadi? lupa Pak. Nah, baik. Berarti ini perhatikan ya anak-anak, berarti Nabil tidak menyimak apa yang Pak tadi sampaikan terkait menentukan hukuman. Baik, Bapak ulangi lagi, coba kan dengarkan, yang belakang tolong jangan bergurau. Dalam menentukan hukuman itu sangatlah ada aturan dalam Islam. Tidak cuma kita menuduh kepada terdakwa, akan tapi juga dilatar belakangi dengan hal-hal bukti dan segala macam. Contohnya, dalam hukuman itu harus ada aturan dalam persidangan. Misalkan hakim itu menyuruh terlebih dahulu kepada pendakwa, habis itu terdakwa dan segala macam. Jadi dalam menentukan hukuman, seorang hakim itu ada tersendiri aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh pendakwa dan terdakwa. Paham? Paham Pak. Paham, baik.
Baik, mungkin materi kita pada siang hari ini sudah cukup. Jadi Bapak harapkan kalian bisa mengulangi di rumah kalian masing-masing terkait materi penjelasan yang Bapak sampaikan pada siang hari ini. Nanti diulangi di rumah kalian masing-masing terkait materi ini. Gitu. Terus untuk minggu depan, tolong kalian pelajari materi kita minggu depan insya Allah terkait tolak dalam sebuah pernikahan. Jadi usahakan kalian bisa pelajari terlebih dahulu sebelum masuk kelas agar nanti Bapak tanya kalian bisa menjawab. Paham anak-anak? Baik. Mungkin cukup sampai di sini pelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini, Bapak minta kepada Nabil selaku ketua kelas untuk membaca doa kepada majelis. Silakan Nabil. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian anak-anak. Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Allahumma waffiq aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.